Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam mata kuliah teori dan praktek supervisi pendidikan. Salawat beserta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami dari kelompok 4 hari ini akan membahas tentang metode dan teknik supervisi dengan dosen pengampu kita, Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Dan kami dari kelompok 4 terdiri dari Tugia dan Nelfaiza. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk teknik dan metode supervisi pendidikan ini akan kita awali dengan teknik kelompok, yaitu cara pelaksanaan supervisi terhadap kelompok orang yang disupervisi. Orang-orang yang diduga memiliki masalah yang sama dapat dihadapi secara bersama-sama dalam suatu situasi supervisi oleh supervisor. Contoh, dalam pertemuan atau meeting, diskusi kelompok atau group discussion, penataran atau in-service training, lokakarya atau workshop, seminar, simposium, dan lain-lain. Yang kedua, teknik individual. Cara ini dilaksanakan supervisi terhadap orang-orang yang disupervisi dihadapi sendiri secara individual. Individu-individu yang mempunyai masalah-masalah yang khusus dan bersifat pribadi. Contoh, kunjungan kelas atau classroom visitation, observasi kelas atau classroom observation, wawancara individual atau individual interview, intervisitasi atau saling mengunjungi, evaluasi diri atau self evaluation, dan lain-lain. Yang ketiga, metode langsung atau direct methods. Seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, baik secara individual maupun secara kelompok. Contoh, kunjungan kelas atau classroom visitation, observasi kelas atau classroom observation, pertemuan atau rapat, diskusi kelompok atau group discussion, dan lain-lain. Selanjutnya tentang metode tidak langsung. Supervisor tidak secara langsung atau indirect methods menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi. Contohnya melalui radio, televisi, surat, papan pengumuman, dan lain-lain. Untuk pembahasan yang berikutnya, kami serahkan kepada Ibu Nelfaiza. Kepada Bu Nelfaiza dipersilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi kami. Beberapa contoh metode dan teknik supervisi pendidikan. Pertama ada namanya kunjungan sekolah. Kedua ada kunjungan kelas. Ada pembicaraan individual. Ada rapat supervisi. Ada pendidikan in service, workshop, simulasi, intervisitasi, demonstrasi mengajar, buletin mengajar, papan pengumuman,
dan kunjungan rumah. Kunjungan sekolah atau school visit bertujuan untuk mengetahui situasi pendidikan dan pengajaran di suatu sekolah. Pengetahuan yang lengkap tentang situasi sekolah akan lebih mengefektifkan program supervisi. Ada berbagai macam kunjungan sekolah. Yang pertama ada kunjungan dengan pemberitahuan. Yang kedua ada kunjungan tanpa pemberitahuan. Ada kunjungan atas undangan. Dan ada kunjungan yang sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Kunjungan kelas atau class visit. Tujuan diadakannya kunjungan kelas atau kelas visit adalah satu, untuk mengetahui praktik-praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dan mengevaluasinya. Yang kedua, menemukan kelebihan-kelebihan dan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh setiap guru. Yang ketiga, menemukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh guru selama proses pembelajaran. Yang keempat, mendorong guru agar lebih bersungguh-sungguh dan lebih efektif selama proses pembelajaran. Selanjutnya, memperoleh bahan-bahan dan informasi guna menyusun program supervisi berikutnya. Mengetahui penerapan prinsip-prinsip dan saran-saran yang diberikan. Selanjutnya, menanamkan kepercayaan diri supervisor pada program supervisinya. Mempererat dan memupuk integritas sekolah. Tujuan terakhir, mempelajari perubahan-perubahan administratif yang mempengaruhi proses pembelajaran. Pembicaraan individual. Pembicaraan individual dilakukan setelah melakukan kunjungan kelas. Dalam membicarakan ini, harus dimulai dari hal-hal yang positif baru kepada hal-hal yang negatif. Kemudian, mengarahkan pembicaraan agar orang yang disupervisi mengetahui kelemahan dan kekurangannya. Pembicaraan berupaya untuk memberikan semangat lebih baik lagi atau lebih maju lagi dari apa yang dilakukan sebelumnya. Rapat supervisi. Rapat ini diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut perbaikan atau peningkatan mutu pembelajaran. Seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam rapat agar dapat mendengarkan curhatan-curhatan guru-guru selama pelaksanaan pembelajaran. Contoh rapat supervisi itu dengan diadakannya lokakarya, seminar, pengembangan pendidikan, penataran, dan sebagainya. Pendidikan in service. Sebelum dilaksanakan pendidikan in service, maka dilakukan pendidikan prajabatan. Pendidikan in service dilakukan selama masa kedinasan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan secara kontinu keterampilan, pengetahuan, dan sikap guru dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaannya atau jabatannya. Contoh dari in-service adalah pelaksanaan PPG. Bapak dosen dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi pembahasan kita dari kelompok 4. Apabila ada salah dan janggal dalam pembahasan tadi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.